Halo semuanya, kembali lagi di mata pelajaran Informatika kelas 12. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai operasi hitung matematika, baik secara teori maupun secara prakteknya. Nah, di sini saya sudah melampirkan beberapa contoh operasi hitung matematika sebagai review ya. Nah, ada yang namanya tambah, itu untuk melakukan penjumlahan. Garis atau minus atau tanda kurang itu untuk melakukan pengurangan. Ya, bintang itu mewakili X ya atau kali untuk melakukan operasi hitung perkalian. Garis miring itu untuk melakukan operasi hitung pembagian, sedangkan yang terakhir itu adalah seperti huruf V terbalik itu untuk melakukan perpangkatan. Ya. Nah, saya harap kalian masih ingat ya tentang pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang fungsi statistika. Nah, ini kita masuk ke bagian teori terlebih dahulu ya. Nah, tujuannya adalah agar kamu mampu memahami dan juga kamu mampu melakukan perhitungan menggunakan fungsi statistika dalam Microsoft Office Excel, baik itu versi smartphone maupun versi PC atau versi komputer ya. Selain operasi hitung matematika yang kamu pelajari pada 2 pertemuan sebelumnya, nah, Microsoft Office Excel juga menyediakan fungsi statistik yang fungsinya sama, yaitu untuk melakukan operasi hitung. Nah, hanya saja bedanya, kalau operasi hitung matematika yang kamu pelajari 2 pertemuan sebelumnya, itu rumusnya itu ditulis dengan menggunakan simbol-simbol matematika, sedangkan fungsi statistik ini penulisan rumusnya itu menggunakan tulisan seperti sum, min, max, average, dan count. Nah, jadi kita langsung saja ke pembagian dan juga cara penulisan rumus dari fungsi statistika. Fungsi statistika yang pertama yaitu sum. Nah, fungsi dari sum adalah melakukan penjumlahan pada suatu range data. Nah, contoh penulisannya itu ialah seperti ini. Selalu awali dengan tanda sama dengan ya, kalau menuliskan rumus. Ya, sama dengan sum, kemudian buka kurung, A1, titik 2, A12. Nah, ini adalah range data, yaitu A1 sampai A12. Jadi dari A1 sampai A12, kolom A1 sampai kolom A12 inilah disebut sebagai range data. Jadi data yang ingin kita hitung yaitu dari A1 sampai kolom A12. Nah, misalkan saya punya data yaitu dari kolom A2 ya, A2 sampai kolom A9. Nah, saya ingin melakukan penjumlahan menggunakan sum. Jika kita tidak menggunakan sum, maka kita akan ribet. Sebagai contoh ya, sama dengan ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, dan terakhir ditambah ini. Ya. Jika kita menggunakan operasi hitung, maka kita akan melakukannya beberapa kali. Ya, sehingga kita terlihat ribet, ya. Jadi kita gantikan fungsi penjumlahan menggunakan sum. Kita lihat contohnya yaitu sama dengan sum, buka kurung, kita klik data yang pertama, kita seret sampai data yang terakhir. Kita tutup kurung, enter, selesai. Nah, jadi penggunaan sum ini adalah untuk menggantikan operasi hitung matematika yaitu tambah. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke fungsi statistika yang kedua yaitu adalah min. Fungsi dari min untuk mencari atau menampilkan nilai terendah pada suatu range data. Nah, berikut ini adalah contoh penulisannya ya. Kurang lebih sama ya seperti sum. Nah, untuk penulisan rumus min ini sama seperti
penulisan rumus sum, yaitu kita awali dulu dengan tanda sama dengan, kita ketikkan min, kita buka kurung, kita select, ya kita klik data kita yang pertama, kita seret sampai data yang paling terakhir. Kemudian kita tutup, kita enter. Nah, jadi data yang memiliki nilai terendah dari A2 sampai A9 yaitu 5. Dan memang benar, memang 5 ya. Jadi ini adalah contoh penulisan rumus dari min. Fungsi statistika yang berikutnya ialah max. Nah, fungsi dari max untuk mencari atau menampilkan nilai tertinggi pada suatu range data. Nah, untuk cara penulisannya ini juga sama seperti penulisan rumus-rumus yang sebelumnya. Dan mungkin tidak akan secontohkan lagi ya. Jadi kita lanjut saja ke fungsi statistik yang berikutnya, yaitu average. Nah, average ini memiliki fungsi untuk menghitung nilai rata-rata pada suatu range data. Nah, cara penulisannya itu ada dua. Ya, ada yang menggunakan average saja, kemudian ada juga yang menggunakan round. Nah, bedanya apa? Kalau average, nah kita kan mencari nilai rata-rata. Terkadang hasilnya itu kan berkoma-koma. Sebagai contoh ya, dalam menghitung nilai ujian kalian, kan tidak mungkin di raport formatif itu tertulis misalkan 89,5, kan tidak mungkin. 89,4 kan tidak mungkin. Nah, jadi kita menggunakan fungsi yang ini, yang kedua, yaitu sama dengan round, average. Nah, fungsi round ini adalah untuk membulatkan. Ya, membulatkan misalkan 84,2 jadi 84, 84,5 jadi 85. Nah, kita langsung saja ke cara penulisan rumus dari average. Nah, jadi ini adalah contoh penulisan rumus dari average. Nah, kita menggunakan average dulu ya. Sama dengan average. Jadi ini penulisan average ini sama ya. 12 kita seret sampai data yang paling terakhir yaitu A9 ya kan. Kita tutup, kita enter. Nah, hasilnya itu adalah 8. Oke. Nah, ini kebetulan hasil rata-ratanya bilangan bulat 8. Misalkan saya ganti nih. Nah, misalkan saya ganti, tiba-tiba rata-ratanya kan pasti berubah. 8,125. 8,125. Kan tidak mungkin. Misalkan anggaplah ini adalah nilai raport. Kan tidak mungkin di raport kamu tertulis nilai seperti ini. Nah, jadi untuk membulatkannya kita menggunakan round. Ya. Round, buka kurung, ini 0. Oke, kita bisa menggunakan round. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kita lakukan 1 kali pengerjaan saja. Ini kan 2 kali kerja, rata-rata dulu, baru kita bulatkan. Nah, kita bisa melakukan 1 kali kerja, yaitu dengan cara sama dengan kita gabungkan round, kita buka kurung, average, kita buka kurung lagi. Oke, kita klik datanya, kita seret. Oke, kita tutup. Kita kasih pembandingnya adalah 0. Kenapa kita kasih 0? Ya, karena kita tidak mau ada angka lagi di belakang koma. Jadi kita tulis 0. Oke, nah untuk penulisan rumusnya seperti ini. Round, average, round buka kurung, average buka kurung. Kemudian kita isi range datanya, ya A2 sampai A9. Kemudian kita tutup, kita kasih nilai pembanding yaitu 0. Karena kita tidak mau ada angka lagi di belakang koma. Ya, kemudian kita enter, maka hasilnya adalah 8. Dengan pengerjaan seperti ini. Jadi lebih efisien kita menggunakan rumus yang ini, round, average, ketimbang kita average dulu, baru kita round. Oke, nah jadi ini adalah contoh penulisan rumus menggunakan average dan juga round average. Oke, kita ke fungsi statistika yang terakhir, yaitu adalah count. Nah, fungsi dari count yaitu untuk menghitung jumlah data yang terinput dalam suatu range data.
Nah, berikut ini adalah contoh penulisan dari fungsi count. Oke, nah untuk contoh penulisannya yaitu sama ya, count, buka kurung, kita klik datanya, kita seret sampai ke data yang paling bawah, kita tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya adalah 8. Kenapa 8? Karena ada sebanyak 8 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data yang kita input. So, count untuk apa kita pelajari? Kan nggak ada gunanya. Iya, memang jika datanya berjumlah sedikit. Ya, jika jumlahnya berjumlah sedikit. Kalau jumlahnya itu ada ribuan, ada puluh ribuan, bahkan data tersebut berjumlah jutaan, nah bagaimana lagi cara hitungnya? Kan nggak mungkin kita blok satu per satu, kita hitung 10 satu blok, 20 satu blok, 30 satu blok. Itu mau berapa lama? Jadi fungsi dari count ini adalah untuk menghitung jumlah data yang telah kita input. Oke? Jadi cukup sekian materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk tugas kamu, kita akan menggunakan Google Form ya. Dan melalui kesempatan ini juga, saya mengingatkan kamu untuk selalu mengerjakan dan mengumpulkan tugasmu tepat waktu. Agar nilai yang kamu dapatkan itu bisa lebih maksimal lagi. Oke, ingat untuk selalu mengerjakan tugas-tugasnya. See you. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.